Selamat datang di podcast POP, Polisi Oh Polisi. Sensitif, objektif, persuasif, edukatif. Baik, selamat pagi Mas Bekto. Selamat pagi Mas Ariturang. Pagi Mas. Selamat pagi. Pagi ini kita akan mencoba ya membahas mengenai isu-isu yang terus beredar dari masa ke masa, yaitu tentang rumus bahwa masuk polisi itu harus bayar, dan sampai sekarang masih kedengaran. Sementara dari pihak Polri sendiri sudah mengklaim bahwa sudah dilakukan banyak perbaikan untuk masuk polisi itu, baik sistemnya maupun caranya dan sebagainya. Tetapi kan rumus itu masih terus berjalan kan? Iya. Sehingga kita di sini akan menanyakan apakah benar sih sampai sekarang ini masih ada praktek masuk polisi harus bayar? Kira-kira itulah kita. Dan silakan Mas Bekto atau Mas Ariturang dulu yang mau menanggapi masalah ini. Ya, terima kasih Mas Arianto. Rumors tadi masih ada dan belakangan ini ada agak sedikit kencang karena ada di media sosial yang mengajak Kapolri sumpah pocong. Jadi ya Sumpah pocong bahwa itu benar-benar ada, keren gitu ya. masih ada katanya menurut dia. Oke lah. Kalau kita lihat tadi Mas Arianto mengatakan berbagai upaya sudah dilakukan Polri, ya, transparansi, kemudian menggunakan pengawasan dan sebagainya. Tetapi masih ada. Kalau saya melihat kenapa masih ada, pertama memang benar masih ada. Oke. Yang masih ada ini pasti tidak resmi, ya. Tapi ada oknum-oknum yang bermain, katanya menembak di atas punggung kuda dan sebagainya. Yang kedua, datang dari calon itu sendiri. Ketika dia tidak lulus, dia merasa malu. Ditanya temannya, kamu lulus nggak? Nggak bisa, lawan saya punya uang, lawan saya. Itu dia kembangkan atas kelemahan dia sebenarnya. Tapi dia mencoba mencari pembenaran. Yang ketiga menurut saya, hal-hal yang perlu kita di era transparansi ini. Ya, masyarakat mungkin merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup walaupun sudah banyak dilakukan Polri, sehingga kekesalan, kekecewaan, ketidakberhasilan ditumpahkan seolah-olah itu kesalahan Polri karena masih menggunakan sistem lama, apalagi dengan menyebut membayar. Itu menurut saya. Jadi intinya ya, kalau nggak salah saya saringkan, yang pertama kali tadi ya, masih ada oknum-oknum polisi yang dilakukan yang masih praktek. Ya. Yang kedua, dari para calon sendiri masih ada yang percaya bahwa itu melewati calon itu ya, bisa, dan ya. sebagainya. Dan yang ketiga, ada ketidakpercayaan masyarakat karena kurang transparansi atau objektivitas di dalam penerimaan itu tadi ya. Itu fakta yang di lapangan. Mas Bekto, sebelum masuk ke kita pembahasan mengenai gimana sih sebetulnya prosedur masuk polisi itu, mungkin bisa menjelaskan dulu kan Mas Bekto di Sundaman, jadi pengalamannya udah luar kepala mengenai itu. Terima kasih. Menjadi polisi itu kan ada syarat-syaratnya. Ya. Ada yang harus dites. Satu, soal kesehatan. Soal kesehatan itu kan nggak ada komprominya ini. Ya, kesehatan. Yang kedua, masalah kesamaan jasmani, physical test, ya, tes fisiknya. Fisik ya. itu apa aja Mas kalau bisa menguraikan tuh? Fisik itu paling tidak itu ada 6 item. Ya, yang pertama lari selama 12 menit. Ya. Berapa ya? 100-nya berapa tuh kalau bisa 14 atau 15 kali putaran? Itu saya tidak ingat. Untuk 100 itu paling tidak membutuhkan 3.200. Ya. Caranya gitu. Ya. Jadi kalau 200-an jadi 16 kali putaran kan gitu kan. Tergantung putarannya, Mas. Ya, tapi kalau kita hitung meter, angka 60 itu 2.400. di 2.400 meter. Ya. Itu baru 60. Nanti dulu saya cuma 60 nilainya kan, Ya. 12 kali putaran. Oke, Yang kedua itu squat jump. Ya. Squat jump. Ya. Dalam Lompat itu ya? 1 menit itu
nilai 100-nya 58 kali. 58 kali. Itu Ya. enteng lah, 100 pun kita bisa. Bisa, ada mudah bisa. Ya. Yang ketiga adalah habis itu pull up. Pull up. Pull up. Ini ya. Ya, gitu. pull up. Ya. Oh, nilai 60 itu 12. Bahasa anak-anak sekarang resto. Ya. Seratusnya kalau nggak salah 17 kali itu. Hanya 17. atlet yang bisa itu. Kita kan nggak seperti itu. Kalau terlatih bisa, Mas. Ya, bisa. Ya, kalau latihan Betul, bisa. betul. Yang keempat adalah push up. Push up, ya. Ya, 1 menit harus 42. 48 apa 42? 42. 42. 100-nya itu ya. Untuk 100-nya, Iya. ya. Ya ini kan hitungannya Tapi nggak harus boleh benar. push up yang gini-gini kan? Mengular nggak bisa. Harus lurus gitu ya, kan? ya. Ya. Habis itu Sit up. adalah sit Sit up. up. Duduk, Sit up, tidur, ya. tidur gitu. Sit up itu juga ada nilai 100-nya. Maaf yang 33 itu. 33 sih ingat saya. Kurang saya lebih lah, saya salah. lupa, Mas. Nggak penting Ya. banget itu ya. Baru yang terakhir ada shuttle run. Shuttle run. Lari cepat, berputar, Ya. reaksi, Jarak lari 10 cepat, meter pulang balik ini Hmm. ya. Jadi Ya. itu kekesitan kita yang diukur ya. Ya, dilihat itu. Jadi Betul. itu pun harus dicek bahwa nilai lari itu 50%. Oh, penilaian porsinya gitu ya. Ya. Setelah dijumlahkan ya. Ya, Ya. nanti yang Item 5 item yang lain itu itu 50%. Oke. Oke, jadi yang tertinggi adalah nilai lari. Oke. Ya, nanti termasuk ada tesnya berenang. Tesnya Ya, ada itu berenang tambahan itu berenang bagian ya, 50 meter itu ya. bagian Ya. biji. Itu waktu kita dulu. Barangkali sampai sekarang masih Saya kira laku ya. standarnya masih sama, banyak sana di YouTube. Ya. Berikutnya adalah tes psikologi. Ya. Tes psikologi, ya, oke. Tes psikologi yang ngerti orang psikologi, kita nggak ngerti yang dinilai apanya gitu, nggak ngerti. Tapi banyak orang yang gagal di sini. Berikutnya adalah tes pengetahuan umum. Ya. Tes pengetahuan Pengetahuan umum termasuk bahasa Inggris. tugas polisi juga ya. Ya, pengetahuan Berkaitan umum, dengan tugas tugas polisi, dan bahasa sebagainya. Inggris dan Ya, sebagainya. tapi nggak terlalu penting sebenarnya yang tugas Ya. polisi karena dia belum jadi Iya. polisi dan Tapi sebagainya. terkait dengan keamanan lah itu ada Ya, juga ya. tes itu. Kenapa kok harus tes fisik? Ini pertanyaannya kan? Iya. Ya. Ya, tes fisik ya karena jadi polisi ya memang harus gesit karena dia harus Fisiknya harus prima kan? harus Karena prima. tugasnya kan Ya. gitu. Kesehatan termasuk, mohon maaf yang kemarin sempat ribut. Polisi nggak boleh buta warna. Ya, soalnya kalau lihat plat nomor nanti kita mudah semua Lalu lintas nanti bersaksi tentang apa? Meskipun ada orang yang berupaya tes buta warna itu menghafal. Ya. Buta warna kan ada yang total, Betul. ada yang parsial, Ya. warna-warna tertentu. Ini yang problem yang rame kemarin kan? Ya. Ternyata menghafal dia. Yang Jadi- dihafal kan halaman itu ya. Seharusnya Iya. kan kalau kita nebak angka itu kan Ngikutin. apa, sesuai Iya. dengan itu. Tapi rupanya dia karena nggak mampu melihat itu, kemudian Iya. dia menghafal. Menghafal. Halaman Halaman satu ini ini berapa sehingga dilihat cuma lihat halamannya doang kan itu kan nggak pakai berwarna itu. Saya tertarik kata-kata menghafal ini. Kok bisa dia tahu? Barangkali juga ada kenakalan oknum ya. Ya. Membocorkan halaman sekian itu angkanya 15. Jadi Tapi itu kan bahan itu bisa dilihat di YouTube Mas itu. Tes Sekarang kesehatan sudah bisa. sudah bisa, Sama. sama, Oh. sama modelnya itu sama. ya, Ya, jadi tapi bisa bahan itu informasi sebenarnya banyak. bisa dia dapatkan dari Banyak mana-mana. versi. Ya. Tapi Iya. hebat loh, apapun yang itu. Itu padahal persyaratan yang harus disiapkan oleh para calon ya, gitu ya. Ya, Kalau mau masuk supaya bisa lulus kan itu ya. kesehatan Lulus. contohnya. Ya. Gigi harus sehat. Ya. Lah, banyak yang daftar itu giginya berlubang. Ya. Ya pasti gugur. Itu K1, gitu, Lah, ya. istilahnya. Kalau K1. berlubangnya 1, kalau berlubangnya 2, 3 dan sebagainya. Nah, Kan orang nggak tahu kesehatan Iya. di dalam itu seperti apa. Mata, Ya, mata, ya. Telinga lagi Mas, bisikan Telinga. 5 meter. Nah teman saya dulu hebat itu Pak, Sapu Wafisan dulu dari polisi hebat tesnya. Tapi giliran bisikan 5 meter, dia nggak bisa ini, dianggap telinganya kurang sempurna sehingga dia gugur. Contohnya. Efektif dari Semarang. Iya. Iya. bisa juga bagian dalam ya masuk kepada Internis, jantung, ya kemudian tekanan darah. Tekanan darah. Ya. Ya intinya pemeriksaan kesehatan itu untuk mendapatkan calon anggota Polri yang betul-betul prima kesehatannya, karena dia akan disiapkan menghadapi tugas yang berat. Lah, Ya. untuk mencapai prima itu kan harus latihan. Betul. Iya. Kan nggak bisa nggak latihan tiba-tiba prima Ada. dapat nilai 100, Iya. mana bisa? Terutama fisik ya, latihannya Jadi, sebulan atau 6 bulan sebelumnya. Artinya
persiapkan dirimu. Persiapkan Ya. dirinya. Kalau mau kepingin tes, persiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Ya. Nah, cuman ada saja yang tadi itu kesal dia merasa sudah persiapan menurut dia, menurut ukuran Tapi dia, tapi nggak lulus terus nyalakan orang. Ini nggak boleh. Lupa. Ya. Kalau yang menilai itu orang lain. Betul. Ya, ada pengawasnya. Bukan menurut dia ya. Ya, bukan menurut dia. Transparansi itu luar biasa loh sekarang loh, saya Ya, melihat itu. betul. Bertahap itu transparansinya ini langsung gugur, langsung gugur. Iya. Itu luar biasa. Jadi kita kan sudah melihat ya, begitu susahnya persyaratan yang harus taati atau dipenuhi oleh seorang calon gitu ya. Jadi tolong sekarang ini dipahami nih, itu tadi mengenai Ya. syarat kesehatannya apa yang perlu disiapkan, fisik atau harus disiapkan, belum psikologinya ya. Kalau psikologi itu kan nggak bisa dicuri ya. Kita Ya. belajar kayak apapun kalau memang psikologinya rendah ya nilainya tetap K1 kan gitu kan. Kaitannya itu kan dengan nanti sifat kita menghadapi Ya, orang, menghadapi situasi. kecerdasan kita, Ya. kecerdasan kita. Temperamentalnya seperti apa bisa diketahui ya. Ya, Termasuk dari psikologi itu kan. Ya. Yang berikutnya mungkin mental Pak, mental ideologi kan dulu kita juga ditanyakan Ya. mengenai mental Ya. ideologi. Ya, kesetiaan kepada negara. Pada ke negara. Itu terus Iya. ada juga tahap yang pantukir itu Pak. Kan di Ya. dalam itu penentuannya kan di pantukir itu apa Ya. itu? Mas betul. Itu dilihat dari sikap tampang, Mas. Kan dalam kesehatan tuh ditentukan, Mas. Orang nggak boleh, ya misalnya mohon maaf, matanya juling. toh ada nanti, ya. Itu untuk menseleksi kalau di kesehatan masih diloloskan gitu Ya, ya, di situ. itu di situ Ya, katanya. ya, Yang kasat kedua, mata. misalnya pundaknya tinggi sebelah, Ya. Nah, miring. kakinya O panjang Atau sebelah, X. kakinya X itu kan ada ukurannya Nah. semua, ya ada X, ada O O. dan sebagainya. Ya. Itu yang pantukir lebih banyak Ya. itu istilahnya sikap tampang. Gitu. Dan itu Ya. penting karena apa? Kalau sampai kakinya O jadi polisi nanti loncat patah kakinya kan gitu mungkin gitu ya. Iya. Jadi untuk pengecekan lah Ya. sejauh mana proses Tes ini terakhir betul ya. dan dilihat oh memang apa yang dilakukan oleh panitia seleksi ini sampai kepada tahap pantuhir ini sudah bisa Sudah benar Ya, atau masih yakin lah. kurang? Atau masih kurang? Dan pantukir itu yang menentukan para pejabat-pejabat tinggi Polri Ya. kan, kalau Ya. Polri ya, yang menentukan itu oke apa enggak gitu sehingga Ya. sudah betul-betul dicek semua clear lah baru bisa ada yang lulus kan. Itulah kira-kira ya. Jadi prosedurnya kan tidak simpel kan. Iya. Sangat Satu banyak. hal Mas, masalah transparansi tadi Mas Arianto sudah menyinggung. Saya melihat satu kemajuan yang sangat besar di proses rekrutmen Polri ini karena mengundang pihak luar datang ikut bantu mengawasi. Betul ya. Mengundang datang. Apakah itu LSM atau katakanlah kelompok-kelompok pemuda. Lihat loh, ini loh prosesnya. Nanti kalau Anda atau teman-teman Anda ingin mengikuti seleksi, siapkan. Dan mari dari mulai seleksi awal sampai akhir boleh kok. Masyarakat boleh melihat, mengawasi. Dan pengumuman itu cepat. Per item itu diumumkan. Seketika. Sistem gugur istilahnya, Artinya gitu ya. Ya. istilah kita nggak sempat masuk angin lah. Jadi kenapa masih ada suara Ya. ini ya? Itu kan. Jadi Saya mau menambahkan, Mas. Saya menyaksikan sendiri, Mas, ya di Apol Semarang itu tes bahasa Inggris, Mas, untuk Taruna Apol, Ya. ya tes bahasa Inggris. Katakanlah soalnya 100. Ya, jadi orang tua itu bisa langsung melihat anaknya itu berproses memilih, proses ya. ya memilih benar atau salah langsung di papan itu, Bang. Oh, ya? Ya, sampai di situ. Jadi ada orang Itu tua contoh yang transparansi kan. ya, yang dilakukan. contoh orang tua itu marah-marah pada anaknya di rumah sendiri. Kenapa kamu goblok sekali? Itu teman sudah 50 Ya, soal itu. dikerjakan, kenapa kamu masih 10? Nggak maju-maju. Apa kamu tidur? Macam-macam. Itu saya saksikan dengan mata Itu kepala tadi sendiri. yang Mas sampaikan tadi itu gambaran ya Hmm. bahwa Polri selama ini sudah mencoba untuk memperbaiki prosedur itu tadi Pak. Kan selama ini kan dicurigai ini polisi fair apa enggak dalam penerimaan gitu kan. Nah, polisi sudah banyak melakukan perbaikan kan gitu ya. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Aritonang tadi, tim pengujinya pun dari eksternal supaya Ya. objektif gitu kan. Pengawas ada eksternal. Pengawas. Kemudian ada eksternal. supaya tidak ada kong kali kong antara penguji di lapangan dengan yang diuji, sistem gugur. Jadi kalau sudah
gugur di kesehatan nggak bisa ikut Sudah. di fisik, gugur di fisik nggak bisa ikut berikutnya, kan gitu ya. Ya. Jadi masih banyak lagi upaya-upaya perbaikan yang dilakukan seperti tadi itu, Iya. pengawasan yang itu bahasa Inggris juga soalnya dibikin oleh bukan polisi loh Pak. Bukan Dari orang luar ya. Dari orang luar kan Iya. itu. Iya. Paketnya itu kayak gitu. Satu lagi Mas yang saya amati belakangan ini, banyak berseliweran informasi-informasi yang menyesatkan dan tidak cepat di counter, diklarifikasi. Contoh, ada yang menghubungi saya, mohon petunjuk Pak, tolong arahan apa? Anak saya ikut tes di ranking 6, yang mau diambil 5 tambah 1 polwan 6. Anak saya otomatis gugur karena jadi ranking 7 karena tambah. Katanya bisa kuota tambahan. Mana kami? Siapa yang ngasih informasi ini? Kuota tambahan, ada kuota tambahan. Tapi memang Mas ya, di dalam prakteknya memang ada kuota itu kan ya. Ada. Kuota sekian, kemudian kok dipikir-pikir kok yang daftar baru sedikit kuotanya dinaikkan. Ada memang Nah, itu saya nggak tahu kalau itu ya. Ada Mas itu memang betul itu. Kuota seperti tempat saya dulu ya, saya jadi Kapolda. Kuota di tempat saya waktu itu cuma 250. Kalau Apol cuma 5 malah. Iya. Kalau Catam calon Bintara itu sampai 250 satu polda itu. Tapi karena pertama kali kemudian yang diuji banyak yang nggak lulus, untuk penerapan supaya wilayah dan keterwakilan kuotanya dinaikkan. Contohnya kayak gitulah. Ada Mas kayak gitu. Nah inilah yang dimanfaatkan untuk para calon itu tadi untuk mengalami para calon-calon itu. Tapi tidak belakangan terjadi. ini saya kira sudah kita dengar itu ya. Artinya jangan lagi ada sudah dinyatakan tidak lulus masih berusaha kemana-mana. Nah, itu tadi karena ada iming-iming, iming-iming ada. Jadi masyarakat percayalah pada apa yang diumumkan kepolisian setempat, itulah yang berlaku. Kalau dinyatakan lulus, dinyatakan tidak. Kalau dinyatakan ada tambahan, dengarkan mereka. Jangan masyarakat yang pergi ke sana kemari mencari kuota tambahan yang kadang-kadang dia bisa ketemu orang yang tidak bertanggung jawab. Nah ini jadi Itu Mas, ya, sasaran pengalaman empuk ini. mengenai ini Mas. Ini Mas, polisi masuk harus bayar apa tidak? Ini saya punya pengalaman yang saya sendiri alami. Kan Mas tahu kan, saya dulu masuk dari Tamtama. Ya. Sekolah Tamtama ya, itu dulu masuknya dari SD langsung masuk. Waktu itu saya udah SMA. Saya daftar polisi masuk, kemudian tetangga saya itu SPG. Sama-sama kita daftar. Sebelum daftar, sebelum pengumuman, teman saya itu, "Tok, gimana Tok?" "Wah, nggak tahu lah, saya terserah pada tesnya." "Oh, kalau sudah beres, saya sudah jual turbo 2, tak kasihkan kepada Pak S, kepala personil di Polri itu kan, pasti lulus." Ya ternyata memang benar-benar dia lulus. Sementara saya juga lulus, tapi kan saya nggak pakai bayar. Jadi intinya ya, rumus untuk bayar itu masuk bisa lulus itu udah sejak tahun 70 Pak. Saya masuk itu tahun 70 sampai sekarang itu rumusnya masih tetap ada terus gitu. Nah inilah masalahnya yang harus dipahami, bahwa masuk tidaknya itu tergantung daripada kemampuan masing-masing itu untuk menyiapkan testing. Ya. Jadi sebenarnya yang membuat seseorang masuk bukan dirinya sendiri. Betul, kualitas ya, kualitas diri sendiri. Bukan karena panitia. panitia. Dan masyarakat tidak tahu yang mana panitia, yang mana bukan Betul. panitia. Tapi yang pengen didengar adalah yang memberi janji surga. Memberi janji surga, mau bayar berapa? Ini saya mengingatkan Pak Guncaraningrat dulu, bahwa kelemahan manusia Indonesia yang paling mendasar itu adalah mental menerabas. Betul. Yang mau berusaha dari tahap demi tahap dan sebagainya itu sedikit, maunya langsung jadi saja. Ini mengingatkan tentang antropologi ya, kita belajar antropologi. Kasarannya menyerobot antrian lah, gitu Ya. harusnya begini-begini tapi belum Ya. kompas Tapi saja. sekali lagi soal internal polisi, ada panitia, ada di luar panitia. Panitia tidak bisa membantu, apalagi yang di luar panitia. Betul. Tapi kan masyarakat kadang-kadang yang penting kan janji surga yang Ya, itu. ini jadi masalah. Itulah barangkali tadi di awal kita sudah mengatakan ya bahwa
faktor penyebab itu ya mendapatkan informasi yang keliru dan ingin mental menerabas tadi ya, ingin cepat ya. Apalagi orang ada yang berhasil, sebenarnya dia berhasil karena kemampuannya ya. Iya. Tapi begitu dilihat mungkin kehidupannya agak sedikit bagus ekonominya, itu kan karena punya uang. Sementara anak orang susah seperti kita ini bisa masuk, itu nggak dilihat, nggak diangkat. Iya kan? Itu yang dicurigai oleh masyarakat kayak gitu sampai sekarang masih Iya. gitu. Tapi ini perspektif yang lain. Kita semua pernah jadi Kapolda. Ya. Ya. Kan memang banyak orang yang melakukan titipan-titipan itu. Betul. Ya, Mencoba, ya. tinggal sikap. Iya. Sikap dari seorang Kapolda bagaimana titipan itu kan nggak main-main. Ada yang dari family, ada yang dari ada yang seru sekali kan, ini penguasa itu kan banyak. Iya. Penguasa politik, penguasa ekonomi, penguasa macam-macam penguasa di kita itu kan ada. Kalau saya waktu itu beruntung ada yang datangi. Bukan beruntung lah ya. Ada kasus proses seleksi itu teman kita Kapolda putranya tidak lulus. Ya, saya nggak usah sebutkan dari daerah mana. Nah. Selalu kalau ada tanya saya kasih langsung contoh itu, lihat. Anaknya Kapolda tidak lulus, bagaimana? Karena dia tidak siap. Jadi janganlah ya mendengarkan angin-angin surga dari orang lain. Ya. Kalau lewat bapak itu bisa, karena bapak itu lebih akrab dengan bapak ini, atau bapak itu sebagai Kapolda bisa menentukan. Tidak ada itu, ini saya kasih contoh. Jadi waktu itu saya bisa menghindar dengan halus supaya dia juga tidak terlalu kecewa. Ini kan kita Langsung balik. Ini kita ingin menegaskan kepada masyarakat. Kita dulu juga pernah jadi pejabat ya, yang bisa menentukan lulus tidaknya yang testing itu. Ya. Itu pun kita yang bisa mempunyai kemampuan menentukan saja tidak berdaya kita untuk bisa menunjukkan ini pasti lulus apa tidak. Ya. Bayangkan mas saya dulu di Makhluk itu cuma 5 orang. Jatahnya itu 5 orang dari 250, kemudian kita hanya boleh mengirimkan 5 orang. Itu pun kita nggak bisa ini harus lulus itu enggak gitu loh. Jadi, makanya masyarakat jangan percaya kalau ini pasti beres lewat saya gitu kan. Apalagi tadi panitia tadi. Panitia yang ngetes masalah kesehatan sendiri dokter. Ya. Di fisik sendiri, psikologi sendiri. Gimana kita mau bisa menjamin semua lulus? Gitu kan? Itu jadi ini kenyataannya begitu gitu. Jadi jangan percaya pada orang pasti bisa. Intinya siapkan dirimu, percaya kepada kemampuan maju. Kalau kamu siap, pasti tidak ada yang bisa menghambat. Fisikmu siap, intelekmu siap, mentalmu siap ya, dan ya kesehatanmu harus siap. Oke mas, ini kita udah banyak bicara ya. Sekarang kira-kira konklusinya tuh saran apa yang kita harus sampaikan pada masyarakat dulu deh? Ya, pertama kalau untuk masyarakat jangan percaya sama janji surga. Ya. Ada perantara itu tadi ya. Ya. Siapapun ngaku bisa, wong Kapolda aja nggak bisa untuk meluluskan. Ya. Nggak tahu, tapi pengalaman kita punya pengalaman. Kapolda tidak bisa dianggap punya privilege untuk meluluskan itu. Ya. Seandainya ada, itu penyimpangan. Ya. Bukan begitu. Pasti menggugurkan yang lain kan berarti kan? Ya. Jadi masyarakat jangan percaya sama rumors bahwa orang sanggup. Kalau itu terjadi, itu adalah penyimpangan. Itu saran saya yang pertama. Yang kedua, masyarakat juga harus, kalau memang kepingin menjadi anggota Polri atau profesi apapun itu, siapkan dirimu, siapkan dengan sebaik-baiknya. Terbuka sekarang, Polri sudah membuka informasi itu melalui online, jauh-jauh udah dibuka. Ini persyaratannya, cara-cara persiapkanlah ke arah itu, berlatih. Kalau belum bisa tahun ini, dengan pengalaman-pengalaman kegagalan, siapkan lagi tahun depan. Kalau saya bisa memberi contoh, maaf, saya bukan sekali tembak lulus. Saya tes pertama SMA belum lulus, saya daftar, gagal. Gagalnya di mana waktu itu tahu? Ya, nggak tahu, tapi saya merasa belum sistem gugur ya. Dan belum transparan seperti sekarang. Saya merasa misalnya waktu itu
saya larinya tidak maksimal. Oh. Ya, pull up saya hanya 4. Artinya Ya, introspeksi nih. Introspeksi. Iya. Ya, Jadi selama sebenarnya, setahun ya, saya berlatih diri kekurangan saya itu. Karena 1 tahun ya persiapannya ya Mas. 1 tahun Setelah saya gagal. kepingin dan saya walaupun rumor waktu itu ada, saya merasa tidak ada tempat saya minta tolong. Jadi Zaman intinya ya, itu Mas, belum ya? punya keluarga. Mas Arief Tonang tadi persiapkanlah diri Anda. Iya. Satu kesehatan, apalagi harus siapkan Iya. tekanan darah, jangan Betul. darah dan sebagainya. Yang kedua fisik, itu tadi Mas Iya. tadi ceritakan kuat lari minimal 12 kali, push up sekian gitu. Kemudian psikologi itu juga Iya. sekarang juga ada bimbingannya itu untuk testing. Bisa. Apalagi pengetahuan. Iya. Jadi intinya kita persiapkan diri sematang mungkin dengan melihat persyaratan yang masuk itu sehingga Iya. nanti kita tidak komplain Betul. manakala kita gugur. Karena sekarang udah transparan kan gitu caranya. Iya. Kalau masuk perguruan tinggi ada bimbingan tes. Ya. Kalau mau masuk jadi polisi ada bimbingan tes kan nggak ada masalah itu. Nggak apa-apa. Iya kan? Karena nanti akan diberi Fair kan Tapi, itu kan? ya, tapi itu jangan fair. mengeluarkan promosi jaminan lulus. Wah, kalau itu. Betul. Hai, pertanyaan saya nih untuk saran kepada masyarakat. Kalau ada orang yang berani menjamin lulus, sikapnya bagaimana? Ya, kalau saya minta klarifikasi dulu kalau memang itu apa, laporkan. Itu intinya. Iya. Harus berani melaporkan. Iya. Ada orang berani menjamin. Menjamin. Termasuk tadi Iya. tarifnya berapa menjamin itu. Kan begitu. Jadi nggak usah laporannya nanti kalau udah gagal baru lapor, kan gitu kan? Biasanya kan laporannya kalau sudah kita ngasih gagal baru lapor karena nggak dikembalikan. Kan? Ini pada masyarakat ya, waspadai yang modus-modus seperti ini. Dia mengatakan ini ada 5 item tes. Siapkan uang katakan Rp10. Nanti akan saya bagi 2. Ketika ini kita calon ini mampu sampai level terakhir, dipantuhir kalah, dia bilang kamu sudah hangus 8. Padahal saya, dia pulangkan uang itu tapi hanya 2. Karena kamu udah, ini modus ini, jangan percaya. Termasuk rumor. Kalau masuk Bintara Polri itu 300 juta. Ya, Kalau masuk Apol itu 1 miliar. ya, Itu kan gila itu. ya. 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 Jangan percaya Nah, itu. Kan gitu. Kepada Polri juga kita beri saran lah ya. Ya. Kepada Polri. Ya, tadi kan saran pada masyarakat ya. Sekarang kita yang sudah saran pada Polri. ada sekarang ini kan sudah sangat baik menurut saya, tapi masih terus harus disempurnakan karena zaman juga berubah, informasi itu ingin lebih cepat, tidak cukup dengan misalnya membuat press release saya kan sudah saya umumkan, tapi ada lagi masyarakat sekarang tidak bermain lagi di informasi tertulis, tapi informasi medsos ya. Juga tebarlah informasi sebanyak-banyaknya supaya masyarakat tidak menjadi korban. Pertanyaan saya nih, Pak. Ya. Polisi yakin tidak ada bayar untuk masuk jadi Sudah polisi, clean, gitu ya. Tapi kalau seandainya masyarakat yang terlanjur masuk sudah terlanjur bayar, gimana enaknya kepada masyarakat itu? Iya. Ini Mas Beto mungkin bisa cerita dulu pengalamannya dulu. Iya, harus Dari kampung. harus diungkap. Termasuk itu tadi saran kedua kepada polisi. Kalau nanti ternyata ada oknum yang merusak nama baik Polri masih melakukan dan tertangkap oleh sistem pengawasan yang ada, proses dan buka transparan kepada masyarakat ini supaya tidak usah dilindungi. Kita karena melindungi inilah dianggap, nah ini berarti pimpinannya tahu ini. Jadi Ya Mas Beto dulu kalau nggak salah waktu bahas mengenai perbaikan polisi dulu kan di SDM ya, itu ada fakta integritas itu pada para selektor itu gimana ceritanya dulu? Iya, fakta integritas itu selalu dibuat kepada semua panitia, istilahnya disumpah. Ya. Biar dia tanda tangan, pokoknya tidak mau melakukan penyimpangan, tidak mau memanipulasi masalah ini dan sebagainya. Itu kan jelas masalah moral. Ya. Tapi kan tidak kebanyakan orang yang berperilaku menyimpang polisi itu kan bukan panitia, Mas. Istilahnya Bang Arief Tonang menembak di atas punggung Ya. kuda Ya. itu kan jadi masalah. Intinya Pak tadi kan kasarannya calo itu bisa di internal polisi, Ya. bisa di luar, Bisa di luar. masyarakat itu sendiri ya gitu. ya sebenarnya juga banyak yang sudah ditindak juga ya. Tetapi Kurang apakah transparan. masyarakat
tahu ini, anggota Polri juga tahu nggak ini, sehingga ada efek deteran ya. Lihat, wah saya nggak mau dong ini. Kalau ditindak dipecat misalnya kan rusak, karena sedikit rezeki terus dia harus hilang masa depannya, belum lagi kehormatannya di depan keluarga anak-anaknya. Ada datanya itu, di Propam punya data, di Kompolnas punya data, karena Kompolnas mengawasi. Iya. Yang seperti itu contohnya ya, seorang kombes nih, ya, jabatannya di Kabidokes Polda Sumatera Selatan, ditangkap, ditahan, jadi proses pidananya, tidak pidana korupsi. Dan buka ke umum. Iya. Mungkin masih kurang. Tapi Kurang. yang jelas ada di polda-polda yang lain itu ada datanya. Ya, Propam punya datanya. Ini yang melakukan penyimpangan dalam proses seleksi ini ada. Ya. Sudah ditindak dan ada datanya ya. Cuman Ya. sudah diumumkan tapi belum semua orang mendengar. Polisi itu tunduk kepada aturan pidana. Ya. Ya, tunduk pada aturan pidana. Coba kita lihat, ya, pelanggaran pidana polisi tahun 2020 itu dilaporkan di Mabes Polri, yang ditindak oleh Propam jumlahnya 1024 pelanggaran pidana. Ya, tentu termasuk yang melakukan pidana korupsi kaitannya dengan seleksi ini. Ya, meskipun tahun 2021 itu turun menjadi 147. Masalahnya kan tidak semua yang melakukan ini diketahui. Iya. Ya, nah ini barangkali bisa juga kita sarankan ke pihak kepolisian sebelum proses seleksi dimulai, diawali itu proses sosialisasi perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang sudah ditindak dan tidak berhasil. Jangan coba-coba. Jadi sebelum mulai proses seleksi sudah mendengarkan informasi. Ini barangkali bisa ya. Iya. Itu terkendala menurut saya, Bang, karena ada sebagian polisi itu terkendala dengan police culture. Ya. Kalau membuka itu nanti seolah-olah lembaga Aib. polisi jadi aib. Jadi citra polisi turun kan gitu kan. Itu harus dirubah. Ya, tinggal Itu harus dirubah. menurut saya caranya saja. Iya. Caranya masyarakat itu diberikan informasi, tidak perlu macam-macam. Ya. Kalau macam-macam sudah ada yang ditindak. Ya. Yang perlu siapkan dirimu. Nanti 4 bulan lagi akan buka seleksi, masih ada waktu mempersiapkan. Sebenarnya saya tahu itu sudah semua. Sudah ya? Barangkali kurang. Masih kurang. Iya, Tapi iya. kita dalam forum ini sebaiknya mengusulkan Ya. Polri untuk memberantas ini itu harus memberdayakan masyarakat. Artinya bekerja sama dengan masyarakat. Iya. Waktu proses seleksinya sudah bekerja sama dengan masyarakat. Tapi khusus untuk memberantas praktek-praktek yang menjadikan rumor, membuat kan polisi susah ini, panitia yang semua kan susah. ini. Susah mengetahui Ya, ya. Kalau susah masyarakat mengetahui. kan langsung tahu. Tapi kalau bareng Ya. bersama-sama masyarakat, saya pikir kok bagus. Dan membuat hotline ya, membuat hotline pengaduan masalah seleksi ini. Saya pikir itu artinya pengawasan itu lebih efektif ya, ya, karena langsung pada masyarakat ya. Ya, pengawasan Baik, melekat. Mas Puto sama Mas Aritonang kita udah cukup panjang ini Ya. gitu. Saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa rumors tentang apakah masuk polisi harus bayar itu sudah ada sejak dulu, dan sampai sekarang kan itu masih ada karena fakta-fakta yang di lapangan masih ada juga dan viral. Walaupun dari pihak polisi sendiri sudah mencoba perbaikan dengan cara yang macam-macam tadi ya, sistemnya dirubah, transparansinya, soalnya dan sebagainya sudah dilakukan, tetapi toh masih saja terjadi. Karena apa? Karena sekarang masuk polisi itu lebih banyak calonnya dan yang diambil cuma sedikit. Ya. Dan yang kedua, syarat-syarat untuk masuk polisi kan banyak dan sulit itu, dan itu tidak bisa dicapai dengan hanya mau masuk langsung masuk. Harus ada persiapan dan pengalaman kenapa kita gagal dan sebagainya, itu harus dipersiapkan. Dan yang ketiga yang perlu diwaspadai oleh masyarakat adalah jangan percaya lagi pada omongan calon-calon itu, karena sekarang prakteknya sangat masif ya, bisa dilakukan oleh oknum sendiri, oleh para yang seleksi sendiri di bagian masing-masing, Keluarganya oknum. dan banyak sekali lah. Jadi intinya kita ingin mengingatkan bahwa tolong jangan mudah terkecoh oleh janji surga itu tadi. Iya. Karena sampai sekarang kelihatannya jangankan seorang pejabat di wilayah, sampai tingkat Kapolri pun sekarang kayaknya kok susah untuk meloloskan orang yang dititipkan pada beliau itu. Karena Iya. banyaknya titipan gitu, sehingga nggak mungkin bisa.
Jadi mudah-mudahan kita sampaikan inilah seluk-beluk sulitnya masuk polisi karena syarat saya sulit, tapi kenyataannya walaupun sudah dilakukan perbaikan, tetap saja masih dinilai yang lebih kuat adalah masuk polisi harus dengan bayar kan gitu selama ini. Mudah-mudahan kita bisa menyampaikan pengalaman dan pengetahuan pada masyarakat, dan ke depan masyarakat lebih berhati-hati lagi. Dan kepada para adik-adik yang mau masuk menjadi polisi, tolong siapkan diri kalian, siapkan kemampuan, keterampilan, dan mental sehingga bisa lolos dengan tanpa harus bayar. Saya kira itu percaya diri. Percaya diri. Baik, terima kasih para Setuju. pemirsa sekalian. Selamat pagi. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon bantuan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.